أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ini kita mau, kan pembahasan hari ini adalah menemukan cinta sejati ya Mbak. Nah, tadi kan aku udah denger Mbak tuh sudah berdoa juga gitu di depan Ka'bah, mau dapet jodoh gitu. Kemudian Allah kabulkan gitu. Tapi kan untuk mendapatkan jodoh nggak cuma doa aja ya, pasti ada ikhtiarnya juga, betul ya Mbak. Nah, aku denger ini ya, katanya Mbak dan suami yang sekarang itu memang berteman gitu, atau ada cerita yang sebetulnya gimana Mbak? Boleh dong diceritakan bagaimana perjalanan menemukan cinta sejatinya. Iya nih, suami ikut nonton nih kayaknya. Oh iya, ya Allah, Ngasih halo tips tuh suaminya, tadi barusan. dokter. Perjalanan menjemput ke kantor. Ya, iya betul. Kami itu sebenarnya udah kenal lama ya, kan sama-sama tugas di DKI ya. Cuma memang beda dinas gitu, beda apa namanya bidang ya gitu. Nah kemudian pertemuannya itu kami ada komunitas lari gitu ya, Pemprov DKI Jakarta Runners gitu. Nah tapi memang kan namanya kalau lari ya udah gitu aja, kegiatan setelah larinya pun ya udah bubar gitu. Habis itu nggak ada istilahnya ngobrol masalah pribadi atau apa tuh nggak ada gitu. Terus juga segan gitu ya kan, maksudnya beliau lebih senior gitu. Terus habis itu orangnya kayak diem gitu kan, jadi takut-takut juga gitu Gitu. dan nggak tahu juga, awalnya nggak tahu kalau beliau tuh sebenarnya udah duda ya, udah ditinggal almarhumah istri itu 2018 gitu. Nah saya tuh ketemu 2019 ya, terus ya udah cuman tahu ya pastinya beliau dikenal-kenalkan dengan yang lain gitu kan, itu juga tahu gitu. Cuman dan saya sempat tahu juga beliau sebenarnya idealismenya tuh nyari yang yang belum punya anak atau nggak bisa punya anak gitu, supaya kan anak beliau sudah 4 gitu ya, jadi bisa fokus ya ngurus anak-anak gitu. Nah terus juga kalaupun mungkin misalnya punya anak pastinya yang sudah muslim gitu ya, jadi nggak mempengaruhi anak-anak beliau yang sudah soleha gitu ya gitu. Jadi nggak kepikiran waktu saat itu tuh ya dekat aja gitu, beliau baik ke semua orang juga kayak gitu. Jadi nggak merasa beliau akan modus gitu juga enggak, karena kan tadi ya melihatnya juga nggak masuk kriteria saya gitu kan. Jadi masih saling menjaga juga ya Mbak ya. Jadi ya bertemannya ya nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada kepikiran gimana-gimana. Dan saya sendiri juga gitu kan, karena ada guru-guru juga kadang, ayo harus segerakan kamu masih agamanya masih separuh katanya gitu kan, harus menyempurnakan sebagian agama lagi itu dengan menikah gitu kan. Iya, terus ada bos ada apa tuh ngenalin sama siapa kayak gitu. Kadang juga ada yang datang ke rumah kayak gitu. Dan selama ini sejauh ini tuh biasanya mentok di orang tua sama di anak gitu kan. Kadang anak tuh bilang no stranger in this family kan. Oh baik menolak orang baru dalam hidup ya. Dalam keluarga. Jadi ada yang ngasih hadiah atau makanan, itu biasanya mami nggak boleh makan, kita nggak ada yang boleh makan, kasih ke mbak aja, kasih ke siapa aja gitu. Jadi kayak nggak boleh gitu ya. Terus ya udah kan, saya pikir juga mungkin ya masih, kemarin kan mantan suami udah meninggal juga, mungkin dia masih butuh waktu untuk itu gitu ya gitu dan sebagainya gitu kan. Walaupun saya sebenarnya udah lama kan untuk bercerainya, untuk pisahnya gitu kan. Terus baru kemarin yang tahun lalu mantan suami meninggal gitu. Jadi ya proses-proses itulah yang mungkin wajar ya gitu. Anak-anak tuh masih sulit terima. Nah ya ini di saat itu juga
apa namanya terakhir itu saya udah lama nggak komunikasi, yaitu tadi kan karena kadang pertemuannya tuh hanya lagi acara lari kayak gitu-gitu. Nah itu belakangan kan di Desember Januari itu lagi nggak ada gitu kegiatan lari bareng gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi komunikasi tuh nggak ada juga Nggak gitu. ada ketemu, Nah ada komunikasi sama juga ada ya. sama beliau ketemuan enggak, ngobrol juga enggak gitu kan, WA juga enggak gitu. Nah sampai akhirnya yaitu suatu saat saya kalau nggak salah ceritanya lucu nih, masih waktunya masih Gimana, panjang gimana? ya. Panjang. Iya, aduh, kalau diceritain nih nanti dia ketawa nih. Jadi saya tuh lagi ada ketemu orang penulis buku gitu di Citos ya, kalau nggak salah hari Kamis itu. Karena saya ingat betul saya buka dulu di rumah, terus saya izin lagi ke mama, "Ma, aku pergi lagi ya ke Citos, ada yang mau ketemuan," saya bilang gitu. Nah pulang dari Citos tuh sekitar jam 10 malam gitu, terus mama bilang, "Kak, tadi ada yang ngirim asinan 8 bungkus gitu kan." Oh Terus iya. saya pikir, "Hah, siapa?" Saya pikir gitu kan. Terus mama saya nyebutin nama suami saya ini tuh ngasih love. Baik. Oh iya tuh suaminya Mbak. Alamat dipinjam dulu ya, Bu Dokternya. Kita ngobrol hari ini. Hati-hati nyetir di Hati-hati, jalan nih, ya. tadi anak saya juga tuh lagi dijemput. Betul. Nah apa namanya? Iya, terus habis itu mama saya nyebutin dari Abi kali ya. Abi tuh ya ini suami saya sekarang ya, Pak iya. Rizal. Cuman biasa kita panggilnya tuh Abi-Abi gitu kan. Beliau emang dipanggil di komunitas juga Bang Abi. Padahal Abi itu saya pikir nama orang, ternyata Abi itu bapak ya. Bapak, gitu. iya. Jadi Oh iya. Saya pikir juga tadi. Bang Abi, Bang Oh Abi. iya. Iya. Saya pikir juga tadi nama beliau, ternyata panggilan Bapak ya. Iya gitu. Terus habis itu, masa sih? Karena memang sebelumnya sempat hubungan gitu kan, termasuk yaitu terkait mobil apa gitu sama temannya papa, terus sama adik saya juga nanya-nanya renovasi apartemen karena beliau kan arsitek gitu ya. Jadi ada hubungan dengan keluarga tuh ada, tapi ya maksudnya nggak ngira ngarah ke pernikahan gitu. Nggak Nah terus Abi jodoh kali ya, ya, Mbak, ya? dulu kan yang pernah ngasih asinan ini Abi. Oh iya, tapi udah lama nggak WA, dia juga nggak WA. Kalau mau ngirim kan biasanya ngabarin kalau memang ngirim ya. Terus ya udah deh, jangan dimakan dulu mah, nanti takut salah, aku bilang gitu. Nah udah jam 2 kalau nggak salah, saya takut lupa, saya WA beliau gitu kan. Assalamualaikum Bang, awan apa ada ngirim asinan ya? Kalau iya dalam rangka apa ya? Soal banyak banget, saya bilang gitu. Apa mau dititip kasih ke siapa atau apa? Nggak ada yang boleh dimakan, saya bilang gitu kan, gitu takut salah. Ternyata pikir dijawab paginya lagi, ternyata beliau langsung jawab malam itu gitu ya. Terus enggak dalam rangka apa-apa, kan biasanya beliau itu kan Kamis kan malam Jumat, biasanya beliau mikir mau sedekah kemana ya, kok ingetnya kamu katanya dikirim asinan. Kan kamu suka asinan gitu. Terus sama mama ya kita udah nggak silaturahmi udah lama katanya gitu kan gitu. Jadi oh iya ya udah boleh dimakan ya, ini udahan, saya bilang gitu. Ya udah ya, dari situ ngobrol-ngobrol. Terus beliau sempat sempat bilang, oh iya aku lihat saya baru ikut podcast The Sungkars waktu itu. Nah katanya beliau gini, kamu itu ya saya lihat di The Sungkar kamu di jari manis sebelah kanan udah ada cincin, udah nikah ya kata dia, semoga samawa ya. Langsung video poin ya Mbak ya, sambil Nah, terus mengklarifikasi sambil mendoakan. Terus saya bilang, saya malah lupa, saya tuh jarang pakai cincin sebenarnya, nggak tahu kenapa kok waktu di Sungkar tuh saya lagi pakai cincin, tapi sebenarnya itu cincin biasa gitu. Nah kebetulan biasanya di kiri, nah ini karena kiri longgar, saya pikir di kanan kan agak gendutan ya jarinya, saya pindahin ke kanan gitu kan, enggak itu cincin biasa. Beliau jawab lagi, alhamdulillah, hanya huruf kapital semua gitu. Itu salah satu kode ya Mbak ya. Nggak tahu tuh, nanti coba beliau kode apa enggak tuh dijawab nggak ya? Gitu. Nah terus habis itu ya udah dari situ kayak beliau ada sempat ngajak ketemuan, tapi saya juga bilang maaf belum bisa, lagi mau nganterin anak-anak gitu ya. Ayo silaturahmi yuk makan gitu. Terus habis itu saya bilang nggak bisa, ini mau nganterin love lagi itu berarti iya ya. Iya betul. Lagi nyetir jadi nggak bisa ngetuk banyak. Ya terus habis itu nggak bisa, lagi mau nganter
anak camping gitu kan, baru kembali hari Minggu pada asar gitu-gitu. Terus habis itu ya terus nggak tahu, habis itu nggak lama memang akhirnya jadilah ketemu beliau ke rumah. Terus ngajak mama kalau nggak salah, tapi mama udah makan, jadi kami berdua doang yang makan. Terus ya itu di situ di tempat makan itu masih bercanda-canda tuh, masih nanya-nanya, oh lagi deket sama siapa gitu-gitu. Saya bahkan nunjukin yang terakhir saya deket, yang ngasih tahu fotonya dan sebagainya, tanpa ada mikir gimana-gimana. Terus sampai oh iya udah gini-gini. Terus beliau juga gini-gini, sampai akhirnya beliau tuh kayak mulai serius mukanya dan kayak agak nahan air mata ya, ngelihatnya ke atas gitu. Kayak ngeliat ke atas gitu kan, laki kan kalau mungkin nggak mau kelihatan nangis gitu ya. Iya, Terus mulai betul. serius ya, bilang aku tuh kan udah kenal sosok seperti kamu gitu ya, tapi kenapa ya aku kok malah deketnya gitu ya, malah sama dengan orang-orang yang standarnya beda gitu ya sama kamu gitu. Kenapa aku nggak sama kamu aja ya, kata dia gitu. Terus aku bilang, aku masih makan tuh, sambil makan aku masih bilang, sama kamu tapi belum ada, nggak mungkin belum ada tanggalnya kan, saya bilang gitu. Kalau sama yang saya lagi ta'aruf ini sudah ada plan A, plan B, saya bilang gitu. Gitu gitu. Terus habis itu saya pikir kan cuma asal ngomong gitu aja, ternyata mungkin beliau tergugah gitu ya. Terus saya bilang, ya udah sebelum Ramadan aja. Beliau ngelanjutin bilang gitu, oh nggak bisa, saya itu dibuatin paket umroh, saya bilang 12 Maret sampai 21, sampai sebelum Ramadan, saya bilang gitu. Saya pikir makin nggak mungkin lagi kan, kayak waktunya tuh makin kurang dari sebulan kan. Mepet ya. Gitu. Terus habis itu gue bilang lagi, oh ya udah berarti tanggalnya tinggal tanggal 3 sama 10 ya, hari Jumatnya. Saya di situ langsung berhenti makan. Wah, ini kok serius ya nyebut tanggal gitu kan. Baru Terus jadi rasa seriusnya ya, Mbak. iya, terus saya udah nggak ngelanjutin makan lagi, saya baru nengok beliau gitu ya, baru ngeliat gitu kan, ini serius ya, aku bilang gitu. Iya, kata dia gitu kan, nanti aku besok itu ya cari masjid, kata dia gitu. Waduh, Itu terus, baru terasa deg-degannya kah, Mbak? iya, aku bilang, ih kan aku istiqoroh dulu, aku bilang gitu. Terus habis itu belum bilang mama lagi gitu kan, gitu, belum bilang anak-anak, aku bilang gitu-gitu. Terus habis itu udah pas diantar pulang lagi, itu beliau bilang, nanti kalau ada mama aku ngomong ya. Oh ya udah, paling mama udah tidur, aku mikir gitu. Terus ternyata pas sampai rumah mama masih ada, terus gitu. Terus habis itu sampai bilangin apa namanya, ya itu suami nanya ada 5 kali nanya ke mama saya habis cerita-cerita gitu kan. Terus habis itu ngomong itu, boleh nggak Oma Ica buat saya gitu. Ada, terus Oma nggak jawab, mama saya nggak jawab gitu kan. Sampai kelima kalau nggak salah, sampai mama saya akhirnya ngomong iya ya udah gitu. Nah baru di situ merancangkan pertemuan keluarga gitu kan. Nah pas pertemuan keluarga, tadinya mau saya dikenalkan ke keluarga beliau dulu, tapi ternyata keluarganya mungkin udah ada beberapa yang kenal gitu. Jadinya bilang udah langsung aja ketemuan sama apa namanya keluarganya Ica gitu kan. Ini juga udah kita tunggu lama kan, beliau udah 5 tahunan ya menduda gitu. Terus habis itu oh iya, tapi ternyata keluarga saya ada beberapa yang nggak bisa hadir, jadi di reschedule kalau nggak salah di tanggal 11 Februari ya. 12 Februari. Nah di situ saya agak panik juga gitu ya, waktunya sebentar, saya belum ngomong ke adik-adik keluarga, belum ngomong ke anak-anak gitu. Jadi 11 tuh hari Sabtu, hari Kamis sebelumnya itu saya ketemuan sama adik-adik gitu kan, sama adik-adik sama mama gitu kan. Terus mereka ya nanya-nanya cepet banget gitu kan. Iya, soalnya kalau dalam Islam, kalau kemarin kan temenan aja jadi nggak mikir harus cepet-cepet gini, tapi kalau sekarang udah ada yang berniat ngelamar gitu, kita nggak ada pacaran langsung harus cepet-cepet nikah, saya bilang. Terus habis itu apa namanya, emang udah kena, emang tahu kalau dia marah kayak gimana, kayak gitu-gitu, soalnya nanti nggak mau kejadian yang kemarin lagi, gitu. Terus masuk ya itu sempat, alhamdulillah di situ juga mereka sempat menyebutkan gitu ya, kalau arahnya nanti kalau misal anak-anak ikut saya Islam gitu, mereka insya Allah legowo ya untuk menerima itu gitu kan. Di situ saya udah alhamdulillah banget, menurut saya tuh udah kemudahan dari Allah gitu, karena saya mikirnya tadi ini bakalan mentok di situ gitu kan, ternyata Allah mudahkan gitu kan. Udah, terus PR lagi, waduh besok
hari Jumat nih, wah besok udah ketemuan keluarga, anak belum tahu gimana nih gitu kan. Sementara anak tuh ya bisa dibilang anak-anak 75% sampai 90% lah gitu ya menentukan keputusan gitu ya. Gitu. Mungkin, kalau dari sisi yang suami sih mungkin karena anak-anaknya udah sering dikenalkan dengan bunda ini, umi ini gitu ya. Jadi mungkin lebih bisa nerima gitu, lebih mudah nerimanya gitu kan. Ya pokoknya apa yang Abi happy, mereka happy gitu. Nah sebaliknya anak saya kan agak susah gitu ya. Yang dengan tadi prinsipnya mereka no stranger in this family gitu. Saya udah akhirnya pada Isya saya kumpulkan mereka, terus saya bilang, nah ada yang propose mami, saya bilang gitu. Dia pengen make me happy, make you happy, sederhana gitu kan bahasain anak-anak gitu. Terus boleh nggak? Saya bilang siapa mami? Dia bilang gitu. Terus habis itu aku sebut Abi gitu. Nah, kayak kami tuh sempat beberapa kali sebelumnya itu ada di tempat, misalnya tempat berenang, tempat main anak-anak yang pernah ketemuan gitu. Jadinya mereka masih ingat nama-nama anaknya, suami gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ternyata itu udah Allah rancang mungkin ya untuk bahwa jadi dianggapnya terus mereka langsung gini, langsung mau have 7 siblings kata dia gitu, mau punya 7 saudara gitu. Kok kamu ingat gitu? Kok kamu ingat? Anaknya ada 4, terus bisa nyebutin nama-namanya gitu kan. Oh gitu, saya bilang gitu. Terus kan kata kamu no stranger in this family, kok kamu happy? Saya bilang gitu. Terus katanya, Mami, he's not stranger, he's your friend, katanya gitu kan. Dia kan bukan stranger, dia kan teman kamu. Gitu kan. Terus saya nggak ngira banget itu, yang saya pikir, waduh nih bakalan gitu kan. Gimana? Nah itu yang kemudahan kedua ya dari Allah, menurut saya itu yang sangat nggak mungkin gitu ya. Saya pikir juga gitu. Akan ada kesulitan ternyata, Masya Allah mudahkan sekali Mbak ternyata. Betul, sampai besok Sabtunya ketemu keluarga beliau yang untuk pertama kalinya juga, itu kayak orang cuman karena lama nggak ketemu aja gitu, sama mama langsung cair gitu kan. Dia udah nggak ada orang tuanya, jadi mama saya itu jadi kayak mamanya mereka gitu, mamanya bareng-bareng gitu. Jadi itu mama saya yang biasanya apa kan, kalau di restoran suka ada apa lagu yang ada yang ulang tahun gitu ya, hari ini gitu. Si mama tuh langsung joget-joget gitu ya, yang nggak pernah selama ini kan kumpul keluarga dimanapun, di restoran manapun ada yang nyanyi apa ulang tahun itu mama nggak ikut joget ya. Ini itu baru tiba-tiba dia goyang-goyang gitu, yang maksudnya ya paling nggak kita ngelihatnya kok mama se-happy itu ya, euforia kebahagiaannya ya, itu betul ya, nggak jahil itu gitu kan. Jadi di situ udah alhamdulillah banget. Terus ya semuanya dibantu sama teman-teman di kantor gitu ya, semua persiapan yang kurang dari sebulan itu semua gitu kan. Terus ya udah nggak pakai resepsi, kita cuma akad, itu pun di masjid gitu ya kan. Terus mau hari Jumat gitu supaya buat syiar juga gitu kan. Iya, suami udah sampai di kantor nih, udah nyampe jemput. Wah, aku panggilnya apa nih? Suaminya Ibu Dokter, aku ingin sebentar ya Ibu Dokternya. Berarti aku lanjut sedikit ya, Mbak. Berarti iya, berarti apa namanya? Ini kan untuk meyakinkan. Berarti salah satu pada akhirnya Mbak memutuskan untuk ya udah deh Bismillah nikah dengan beliau, itu adalah salah satunya karena restu anak, atau ada hal lain sebagai perempuan? Karena kan ya apa ya, tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya, sudah melewati kehidupan yang cukup sulit gitu kan pasti juga nggak mudah ya untuk menentukan atau langsung memilih menikah dengan ini gitu. Nah apa sih ada satu atau hal lain yang membuat Mbak akhirnya oke deh Bismillah gitu? Iya, jadi waktu itu iya tadi apa namanya kan memang saya yakin gitu ya kalau ada keyakinan di dalam hati sama kemudahan dari Allah, itu salah satu tandanya ya insya Allah itu memang itu pilihan Allah gitu. Jadi waktu saat itu dengan keyakinan itu Bismillah, saya udah kenal beliau, udah tahu gimana akhlak beliau, gimana keimanan agama beliau dan anak-anaknya juga gitu kan. Jadi insya Allah ya bisa jadi imam dan kaum saya pikir gitu, dan anak-anak untuk bimbing saya dan anak-anak gitu ya di dalam Islam gitu. Jadi waktu itu ya udah Bismillah gitu, dan ternyata kan kenyataannya itu semua dimudahkannya itu yang salah satunya juga jadi makin memperkuat ya. Masya Allah.